hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Guru dalam rangka pembelajaran PJOK. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Pagi ini kita akan belajar mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak, ketika kita belajar ataupun berolahraga atau bermain, tentu kita sering melakukan hal-hal terpuji. Bisa kalian contohkan misalkan apa? Perilaku terpuji saat sedang belajar atau berolahraga di lapangan atau saat bermain dengan teman-teman kalian. Bisa mencontohkan? Ya, bagus. Reza bagus sekali. Mencontohkan ketika berolahraga dia menolong temannya yang sedang cedera. Ini termasuk perilaku terpuji. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari dengan atau antar teman sebaya. Sebelum kita melangkah ke materi, akan Bapak sampaikan kepada kalian presentasi materi pada pagi hari ini. Bisa kalian simak pada video yang ada di proyektor. Perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, perilaku terpuji antar teman sebaya. Dan yang kedua, perilaku terpuji kepada orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita pertemuan pertama ini mempelajari tentang perilaku terpuji antar teman sebaya. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini nanti selesai, kalian anak-anak diharapkan bisa satu, menjelaskan pengertian perilaku terpuji. Mencontohkan perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Dan yang ketiga, mencontohkan perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Yang keempat, mencontohkan perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas bermain. Yang kelima, mengemukakan perilaku terpuji kepada orang yang lebih tua. Yang keenam, mengemukakan contoh perilaku terpuji kepada orang yang lebih muda. Untuk kesempatan hari ini nanti akan kita pelajari materi perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, dalam aktivitas olahraga dan dalam aktivitas bermain. Sebelum Pak Guru lanjut, perilaku terpuji itu apa, anak-anak?
terpuji itu yang dikatakan oleh Mbak Nafis betul. Perilaku yang baik, perilaku yang berguna, betul oleh Reza. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Reza dan Mbak Nafis betul, dan Pak Guru simpulkan perilaku terpuji itu adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Tindakan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu termasuk perilaku terpuji. Yuk selanjutnya. Perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah, bagaimana Reza? Pertanyaan? Teman sebaya itu apa Pak? Ya, teman sebaya. Teman sebaya itu apa anak-anak? Ya, betul. Konco dolanan. Konco dolanan. Teman sebaya itu adalah teman bermain yang seumuran. Kalau kalian kelas 4 ya berarti teman sebayanya kelas 3, kelas 4 atau kelas 5. Itu teman bermain atau teman yang seumuran. Nah, perilaku terpuji antar teman sebaya atau seumuran dalam kegiatan belajar contohnya adalah contoh perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah secara tanggung jawab dan disiplin. Kalau kalian mendapatkan PR, dikerjakan dengan tanggung jawab dan disiplin. Disiplin waktunya. Kalau misal harus dikumpulkan besok, ya hari ini sampai nanti malam dikerjakan. Biar besok saat mengumpulkan kalian sudah selesai. Terus yang kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Contohnya tertib itu apa? Tidak ramai sendiri saat menerima pelajaran. Kalau santun contohnya bisa ketika kalian ingin keluar kelas, matur atau bilang sama bapak atau ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Itu perilaku santun. Kemudian contoh lagi ketika mau masuk ke kelas, ketuk pintu dan ucapkan salam. Yang ketiga, contoh perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, bermain bersama teman dan saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Yang kelima, bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Dan contoh-contohnya bisa kalian temukan sendiri pada saat kalian melakukan kegiatan belajar. Terus selanjutnya, perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga seperti yang sudah kita lakukan, kita melakukan aktivitas olahraga baik itu bermain sepak bola, bermain kasti, bulu tangkis, kemudian melakukan kegiatan kemarin rolling depan, rolling belakang. Itu semua contoh-contoh aktivitas olahraga. Terus perilaku terpuji antar teman sebaya saat aktivitas olahraga, kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana caranya? Misal seperti tadi yang dicontohkan Reza saat bal-balan, saat sepak bola, temannya gangguan, cedera, dia menolong, mijeti misalnya, terus membawa keluar lapangan. Itu contoh perilaku terpuji. Ini bisa kalian lihat perilaku terpuji dalam aktivitas olahraga. Misalnya saat ada teman yang mengalami cedera, kamu dapat segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami musibah adalah perilaku terpuji.
memberi manfaat besar bagi teman yang ditolong. Seperti tadi misalkan pas bal-balan ada teman yang berquran, kakinya cedera, ditolong, dibawa keluar, dipijeti. Ini akan memberi manfaat yang besar bagi teman yang saat itu cedera. Syukur-syukur kalau cederanya misalkan kok rada parah, bisa langsung dibawa ke tukang pijat atau ke puskesmas juga bisa. Siswa yang menolong juga merasa bahagia karena bisa memberi manfaat kepada temannya. Ini adalah salah satu perintah Nabi juga. Orang yang baik itu orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Selain menolong atau peduli kepada teman dalam aktivitas olahraga, diperlukan sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun dan rendah hati. Sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Artinya kamu tidak mencurangi atau mencelakakan lawan. Sikap sportif contohnya piye? Ya, menerima kekalahan juga bisa termasuk sportif. Dan contoh ketika Pak Guru kemarin bermain sepak bola dengan kalian melawan anak-anak SD, kalian sudah menjunjung tinggi sportivitas. Walaupun kalian kalah, kalian tetap menghargai yang menang, tidak merasa dendam dan mainnya juga cantik, tidak kepingin mencelakai lawanmu. Itu contoh sportif. Menang kalah wis biasa. Sing penting sportivitas. Semua adalah teman. Semua adalah saudara. Bermain kalah dan menang adalah hal yang wajar. Kemudian kalian biasa melihat sepak bola sebelum pertandingan dimulai. Ada anak-anak yang membawa bendera fair play kan? My game is fair play. Betul Zariza? Ya betul. Tadi malam seperti Persija sama PSM Makassar sebelum masuk ada anak-anak yang membawa bendera My game is fair play. Apakah istilah fair play itu? Fair play itu diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Bisa kalian lihat pada tabel indikator nilai moral olahraga. Respect. Respect itu hormat. Hormat pada apa? Ketika praktek dalam aktivitas olahraga, hormat pada aturan main. Aturan main kalau bal-balan tidak boleh mencederai, tidak boleh memegang bola dengan tangan, tidak boleh bermain kasar dan seterusnya. Terus hormat pada lawan dan official. Official itu ya pelatih, kemudian pelatih lawan atau pelatih diri tim kita sendiri, itu semua disebut juga official. Hormat pada kemenangan dan kekalahan. Nek kancane lawan ini menang, ya tetap kita respect, hormat, mengakui bahwa mereka lebih baik daripada kita. Nilai moral respect dalam praktek aktivitas sehari-hari bisa ditunjukkan dengan hormat pada orang lain, hormat pada hak milik orang lain, hormat pada lingkungan dan diri sendiri. Kemudian nilai moral olahraga yang kedua adalah tanggung jawab. Dalam praktek aktivitas olahraga ditunjukkan dengan kesiapan diri
peduli. Praktek dalam aktivitas olahraga membantu teman agar bermain baik, membantu teman yang bermasalah, murah ujian, kikir kritik, bermain untuk tim bukan diri sendiri. Dalam praktek aktivitas sehari-hari, menaruh empati, pemaaf, mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Nilai olahraga yang keempat, jujur. Jujur dalam aktivitas olahraga bisa ditunjukkan patuh pada aturan main, loyal pada tim. Kemudian yang ketiga, mengakui kesalahan. Terus jujur dalam aktivitas sehari-hari bisa ditunjukkan memiliki integritas, terpercaya melakukan sesuatu dengan baik. Itu tadi perilaku terpuji dalam aktivitas olahraga. Yang ketiga, perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Belum dilanjut, kalian amati perilaku teman-temanmu saat bermain di lingkungan sekitar. Bagaimana perilaku teman-temanmu? Nek main curang apa ora? Nek bermain sportif apa ora? Nek bermain nakal apa ora? Kalian amati. Apakah teman-temanmu sudah menerapkan perilaku terpuji atau belum? Nanti catat hasil pengamatanmu pada kertas, kemudian bandingkan dengan pengamatan temanmu yang lain. Jelaskan hasil pengamatanmu tersebut nanti kepada Pak Guru, secara santun. Dalam aktivitas bermain, kamu belajar mengenai keadilan, menaati aturan, dan bersikap kesatria. Contoh, pada saat bermain gugak sodor atau benteng-bentengan. Pada saat bermain bermain benteng-bentengan misalnya, kan ada dua benteng, yang satu lagi benteng. Kalian bermain, bagaimana strateginya? Piye carane benteng lawan agar bisa kita kuasai. Nah, pada saat bermain benteng-bentengan tersebut, kalian dituntut untuk bisa menyusun strategi piye carane ben iso menang, ben iso merebut benteng lawan. Selain itu, kalau main benteng-bentengan kan ada teman yang ditawan di benteng lawan. Ini bagaimana cara kalian bisa menolong, mengambil, membantu teman untuk bebas dari benteng lawan. Menolong teman kelompok dalam sergapan kelompok lawan dan membantu kelompok memenangi permainan ini memerlukan kerja sama. Temanmu yang tadi misalkan 4 atau 5 saling bekerja sama untuk bisa merebut benteng dan juga menolong teman yang saat itu sedang ditawan oleh kelompok lawan. Butuh apa lagi? Kekompakan dan kecerdasan berpikir. Tadi strategi piye carane ben iso menang dengan cara yang sportif. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi temannya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ulangi lagi. Untuk perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan, yang pertama tadi adalah perilaku terpuji saat belajar. Contohnya bekerja sama dalam belajar itu mengerjakan PR dengan bertanggung jawab, disiplin waktu, kemudian berperilaku santun di dalam kelas, dan yang lain. Kemudian yang kedua tadi berperilaku terpuji saat berolahraga. Contohnya tadi seperti disampaikan Reza,
menolong teman yang sedang cedera. Kemudian sportivitas, jujur, tidak bermain curang, itu contoh-contoh perilaku terpuji dalam berolahraga. Dan yang ketiga tadi adalah berperilaku terpuji dalam bermain, contohnya banyak sekali. Ya, demikian untuk materi hari ini. Besok akan kita lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Tapi yang kedua yaitu berperilaku terpuji kepada orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Ya, jangan lupa kalian tetap belajar. Dan mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah.